Oke guys, kembali lagi bersama saya di podcast Remaja Sejahtera, Damai Sejahtera. Oke, kali ini saya nggak sendirian ya. Saya ditemani oleh sahabat saya ya, salah satu orang yang saya kagumi ya. Beliau itu jurusan arsitektur ya, lulusan arsitektur, dan nanti kita akan membahas nih teman-teman, bahas terkait dengan topik pembahasan kita pada episode kali ini adalah Merdeka Belajar pada Pendidikan Dasar, Menengah, atau Atas. Oke, mungkin langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng bersama Mas Dadan ya. Gimana Mas Dadan? Gimana Pak ya, Mas? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana Mas? Akhir-akhir ini kesibukannya? Ya kesibukannya seperti biasa Mas Faiz, ya bekerja, terus di rumah, jangan lupa juga jalan-jalan, refreshing seperti itu ya. Kegiatan seperti manusia umum pada umumnya. Oke, siap. Oke Mas, kita hari ini bakal ngobrolin terkait Merdeka Belajar nih Mas. Nah, mungkin langsung aja ya Mas, aku tanya-tanya ya Mas. Kalau pendapatnya Mas Dadan nih, mungkin terkait dengan konsep dari Merdeka Belajar yang ada di Indonesia. Itu kalau pandangan Mas Dadan gimana? Kalau menurut pandangan saya ya, awal konsep kurikulum merdeka ini masuk kan ini ya, Indonesia ini kan udah sebelumnya juga udah banyak kurikulum ya, ada Iya. kurikulum berapa 2013, terus 2006, terus pas COVID itu kan ada kurikulum darurat ya kan. Oh iya. Ya kan, terus akhirnya saat ini pas siapa Nadiem itu ya mengeluarkan tentang kurikulum merdeka. Iya. Yang mana setahu saya itu di kurikulum merdeka itu setiap sekolah kan ini ya diberi kebebasan untuk memilih kurikulumnya antara kurikulum 13 darurat ataupun merdeka. Oh iya. Tetapi berdasarkan ini tuh setiap sekolah banyak yang memilih kurikulum merdeka. Setahu ini ya menurut yang ada salah satu sumber yang saya baca, mereka sekolah memilih kurikulum yang merdeka. Oke. Yang mana di kurikulum merdeka ini kan sekolah ini dibebaskan untuk membuat kurikulumnya sendiri. Iya. Nah, di kurikulum merdeka ini kan lebih ke pembelajarannya tuh kurikulumnya kan dibuat oleh tiap-tiap sekolah ya, yang pastinya disesuaikan tuh oleh setiap sekolah tuh disesuaikan dengan ya karakter sekolahnya, terus budaya yang ada di sekolahnya itu seperti apa. Jadinya kurikulum di setiap sekolah itu bisa jadi ya masing-masing walaupun tujuannya tetap sama. Kan seperti itu. Nah, di kurikulum merdeka ini kan sepandangan saya juga kan ini ya Mas Faiz, memberi kebebasan juga terhadap siswa. Untuk lebih bisa ya mengeksplor dirinya, terus memilih bakatnya yang ada di dalam diri seperti itu. Secara tujuan sebenarnya baik ya kan, ketika siswa diberi kebebasan, diberi ini untuk memilih seperti itu. Tetapi ya sebenarnya plus minus juga sih, di balik tujuan yang baik, perjalanan di apa ya istilahnya di lapangannya kan juga pasti ada plus minusnya gitu. Oke ya. Berarti memang Merdeka Belajar atau kurikulum yang ada di Indonesia khususnya itu banyak nih Mas, dan kalau tadi dibilangkan ada salah satu tujuan dia dari Merdeka Belajar itu agar bebas dan menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka gitu ya. Artinya kan tidak dikekang dengan ketentuan yang berat gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Dadan tuh apakah hal yang tadi yang menjadi tujuan itu yang terjadi pada mungkin yang Mas Dadan lihat ya, mungkin ada adiknya juga ya. Nah, itu apakah semakin terbebas atau makin terkekang kalau dari segi pembelajaran atau mengajar dalam sekolah?
Sebenarnya kalau ngomongin terkekang atau bebas ini ya tergantung bagaimana si siswa ini juga menyikapinya juga ya. Yang terpasti itu ini ya yang terkhusus ya maksudnya untuk ini itu kalau menurut saya kan yang terpenting bagaimana hasil dari ya kurikulum tersebut untuk menciptakan siswa-siswa ini bisa ya menjadi siswa-siswa yang terpelajar, terdidik gitu ya. Nah, di balik pembebasan itu mungkin bagi beberapa siswa ya ketika dibebaskan itu kalau dilihat dari anak-anak zaman sekarang itu ya ketika dibebaskan terlalu bebas sebenarnya juga nggak bagus Mas Faiz sebenarnya ya. Makanya bagi anak-anak yang tak lihat untuk saat ini di kurikulum Merdeka ini karena dibebaskan sebenarnya di sini kita harus bisa mengembalikan ya ini peran orang tua sebenarnya. Kita lihat ya karena peran orang tua ini sebenarnya hal yang paling krusial apalagi di pendidikan anak karena kan pendidikan utama atau pendidikan pertama seorang anak ini kan ada di keluarga di orang tua. Nah, di mana ketika di sebuah keluarga atau orang tua ini bisa menciptakan habit belajar, habit ini itu akan menjadi sangat bagus untuk anak. Ketika di sekolah dibebaskan kan salah satu kurikulum Merdeka ini ya apa belajarnya kan dengan berbasis project project learning itu ya project mana anak ini bisa menciptakan pengalaman ya apa ya dia menjadi tahu apa yang dia pelajari itu tujuannya untuk ini. Nah itu kan menumbuhkan rasa keingintahuan peserta didik. Tapi kan itu juga harus dibentuk itu dari dalam yang paling awal itu ya di keluarga. Ketika di keluarga itu tidak ada apa ya habit belajar, habit apa ya habit untuk mencari ilmu hal-hal baru itu tidak ada ya akhirnya kebebasan itu malah ya menjadi ibarat pisau bermata dua. Saking bebasnya malah ya jadi nggak mau jadi bahaya gitu ya jadi bahaya negatif gitu ya. Tapi ketika bisa diarahkan dengan baik atau bisa dikawal ya oleh keluarga, oleh orang tua ya pasti jadi bagus ya, lebih positif. Jadi apa yang seharusnya fungsi utama tadi ya terkait dengan kalau dulu aku pernah ikut itu PBL, Project Based Learning. Jadi belajarnya kita berdasarkan project seperti yang dikatakan Mas Zadan tadi. Nah, itu memang bagus gitu. Namun ketika hal itu ditekankan dan tidak ada pengawalan dari orang tua tadi ya, itu akhirnya membuat tekanan dari justru malah jadi cuman ketika tadi dikawal kemudian habit yang diberikan itu positif nanti hasilnya pasti akan positif juga. Dan ini Mas Faiz kalau ini saya lihat dari pendidikan yang ada di Indonesia ini ya memang kunci utama di pendidikan anak ini kan ya di anak pas masih kecil ya di dasar ya pendidikan dasarnya. Betul, pendidikan dasar itu hal yang paling penting di mana anak ini dibekali dengan ilmu yang baik karena melihat kondisi saat ini itu yang kurang dari pendidikan kita ya apalagi yang sudah kuliah ini itu tuh bukan hanya sebatas kurang ilmu tapi yang utama tuh di mana budi pekerti, moral benar. Moral itu sekarang tuh apa ya jadi sesuatu yang ya mungkin bisa dibilang agak kurang kalau kita lihat dari ini bagaimana sopan santun, moral, budi pekerti. Nah, karena ketika moral itu bisa ditanamkan ya di anak, budi pekerti, menghargai sesama, menghargai ilmu. Ketika itu udah tumbuh, nanti ketika dia dewasa ditambahkan dengan habit belajar itu anak tuh ya akan apa ya sifat dasarnya itu akan haus dengan ilmu pada dasarnya. Manusia itu akan haus dengan ilmu kebenaran. Jadi ketika di awal udah dididik dengan budi pekerti yang baik, ditanamkan habit di keluarga tentang belajar yang baik juga, ya
ketika dia dewasa itu ya tanpa disuruh pun sebenarnya ya mungkin aku belum berkeluarga, belum punya anak, cuman secara ilmu aku punya temen juga ya yang dia tuh berhasil mendidik anaknya. Ya aku bilang berhasil atau ukurnya karena si anak ini tanpa disuruh tuh dia udah ya ketika udah jamnya belajar dia akan belajar, dan ketika waktunya untuk bermain ya dia bermain, artinya dia tahu kapan waktu belajar, kapan waktu bermain. Jadi memang ini ya dari pendidikan paling kecil ya, dari dasar dulu ya, dari lingkup yang paling kecil, dan itu akan membentuk lingkungan yang akan ke depan seperti ya ketika SMP, SMA, bahkan di perkuliahan. Betul, ya. Kalau lebihnya seperti itu sih. Tadi sebenarnya ada banyak pertanyaan nih Mas, teman-teman. Jadi tapi tadi sudah hampir semua dijawab sama Mas Dadan ya, sangat luar biasa sekali ya. Mungkin terakhir nih Mas, mungkin dari pengalaman Mas Dadan ya. Ya, kalau Mas Dadan melihat nih, kalau tadi ya dari kita sharing tadi, kita dari pendapat Mas Dadan, apakah Merdeka Belajar ini itu benar-benar memberikan kemerdekaan, atau artinya itu bisa menjadikan siswa-siswi itu lebih ya merdeka dalam proses belajar, atau mungkin dalam proses pembelajaran ketika ada guru yang mengajar, dan itu benar-benar sudah terwujud atau belum, dan mungkin sedikit harapan mungkin untuk Mas Dadan untuk ke siswa-siswi yang ada sekarang yang sedang mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Kalau menurut saya Mas Faiz ya, menurut pandangan saya terkait bagaimana dampak atau efek kurikulum Merdeka ini kepada peserta didik atau siswa-siswi itu, apakah sudah membuat mereka benar-benar merdeka atau belum. Nah, mungkin ini pandangan saya Mas Faiz ya, karena saya sendiri pun juga bukan tenaga didik atau guru seperti itu, dan saya juga tidak merasakan ya kurikulum Merdeka itu sendiri. Cuman kan mungkin ini penilaian saya ya, melihat dari ya kondisi yang ada saat ini, karena kan informasi terus ini kan di internet banyak ya, kita bisa melihat dari internet, dari ini bagaimana perkembangan anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang seperti apa. Betul sekali. Kalau saya melihat tuh ya sebenarnya belum merata sih Mas Ais, terkait efek atau apakah anak-anak ini sudah benar-benar merdeka dalam pendidikan. Justru malah banyak yang saya lihat tuh justru saking merdekanya, saking bebasnya malah membuat dampak yang banyak yang negatifnya, seperti itu. Kayak yang viral itu kan ini ya, yang banyak akun-akun TikTok tuh, akun-akun TikTok yang kayak ngetes anak-anak SD, SMP, kasih pertanyaan itu kan bagian itu ya. Kan itu banyak yang malah nggak bisa menjawab ya. Kayak pengetahuan umum, pengetahuan ini seperti itu. Dan banyak juga anak-anak yang malah kayak mengeluhkan ya mungkin karena tadi pilot projectnya salah satu basis belajarnya dengan project gitu kan, project membuat sebuah project ini kan jadi banyak pelajaran, banyak tugas, banyak ini, ketika tidak ada dukungan dari keluarga ya akhirnya kayak ya jadi mengeluh, siswa itu malah kayak waduh kok jadi banyak kuliah sekolahnya sampai sore atau sampai ini. Berarti belum bisa dikatakan belum sepenuhnya merdeka ya? Belum sepenuhnya merdeka. Yang merdeka malah kemerdekaan, kebebasan malah akhirnya tidak belajar karena tidak ada itu belajar dari ini ya keluarga dari ini. Harapan atau pesan saya buat anak-anak ya mungkin kalau pesan untuk anak-anaknya ini ya lebih ke orang tua sih sebenarnya Mas Faiz, karena untuk menciptakan generasi bangsa yang baik atau lebih maju itu ya kuncinya tuh ada di orang tua sebenarnya. Bagaimana orang tua bisa
ya mendidik anaknya dengan baik. Itu tanggung jawab orang tua, karena kebanyakan saat ini orang tua itu apa ya, nek kalian itu seperti lepas tanggung jawab. Ketika sudah disekolahkan ya mereka seolah-olah ya sudah pendidikan anaknya ya tanggung jawab dari sekolah, guru-guru. Padahal kan ya tadi kembali lagi pendidikan utama itu ada di orang tua. Bagaimana peran orang tua sebagai ini ya robnya anak kan, pendidik ya, pendidik ya kan, betul sekali. Kata Tuhan kan gitu, kan orang tua, makanya ya orang tua ya harus bisa. Dan cara mengajar yang paling baik itu ya dengan cara memberikan contoh dari uswah. Ini tuh Mas Arif. Oke, ya khusus pada para orang tua yang ada di rumah ya. Bahkan tadi ya seperti yang dikatakan Mas Jajan ya. Kita ciptakan pendidikan kita itu dari kecil, dari keluarga. Nah, yang bisa mengatur itu ya di keluarga itu siapa? Ya paling tua ya siapa? Orang tua. Terus ya bapak kan, iya, kan kepala keluarga ya seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja sih Mas Dadan ya, Mas untuk wawancara atau sharing-sharing kita, podcast kita kali ini. Ada mungkin terakhir guys. Ada apa? Terkait dengan apa? Mungkin tadi sudah pesan ya untuk orang tua. Kemudian apakah ada solusi yang bisa diberikan untuk siswa agar ya tadi bisa ya nggak mengeluh lah dalam proses belajar gitu, terutama menghadapi banyaknya project kan. Tadi kan Merdeka Belajar banyaknya project. Mengeluh atau tidak kan sebenarnya tergantung ya bagaimana anak itu dibentuk. Nah, ketika anak itu dibentuk dengan jiwa yang pesimisme itu ya dia akan banyak mengeluh ketika dihadapkan dengan suatu ya, bahasa dalam ini tuh ujian atau tantangan sebenarnya kayak gitu. Tapi ketika anak itu memiliki jiwa yang optimis, itu ketika dihadapkan dengan tantangan ya dia akan bersemangat gitu. Nah, kunci dalam kita bisa selalu ini ya semangat, tidak mengeluh dalam menghadapi banyak ujian-ujian atau tugas-tugas gitu. Hal yang terpenting sebenarnya yo ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengatur ya waktu kita. Sebenarnya di situ manajemen waktu ya berarti ya. Betul. Time management, manajemen waktu, bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mengatur apa yang menjadi prioritas, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Penting nggak penting, nah, ya, penting tidak penting. Nah, terkhusus kita harus bisa melawan yang namanya ya rasa malas. Nah, itu yang menjadi musuh utama ya kebanyakan manusia saat ini, termasuk saya sendiri pun, yaitu bagaimana kita menghadapi rasa malas. Nah, rasa malas itu ya harus dilawan, harus dilawan. Nah, kita menuruti rasa malas gitu ya nanti kita akan banyak mengeluhnya. Terima kasih Mas Dadan atas jawabannya, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi itu tadi mungkin kalau buat teman-teman yang gampang mengeluh atau mungkin pengen menuju untuk semangat tapi kok rasanya malas, nah itu kita lawan ya teman-teman. Kita bentuk, kita atur manajemen waktu tadi ya, dan itu dibarengi dengan ya ilmu Mas. Oke, mungkin saja Mas yang bisa saya tanyakan. Oke, Mas. Mungkin ada satu kata buat Merdeka Belajar. Satu kata buat Merdeka Belajar. Iya. Wah, itu satu kata ini. Ini kok jadul aja kan ini. Kurikulum Merdeka Belajar. Satu kata untuk kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Apa ya Mas Faiz? Atau mungkin buat ini deh, buat sekolah atau mungkin siswa-siswi atau mungkin ya yang berada dalam lingkup pendidikan. Kata buat
pendidikan deh. Nah, buat fakultas pendidikan di Indonesia. Ya, di Indonesia. Tetap buat pendidikan di Indonesia. Berbenah. Berbenah. Oke, itu ya teman-teman, berbenah kata-kata apa? Satu kata dari Mas Dadan. Sosokan koyo ngono. Bisa benahi. Oke, silakan. Mungkin itu saja untuk podcast kita kali ini. Saksikan terus podcast selanjutnya. Terima kasih sekali dan Siap. sudah hadir dan bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Oke, mungkin itu saja. Kita Mas closing ya. Jadi nanti kalau misalkan aku bilang podcast Remaja Sejahtera, Damai Sejahtera. Siap. Oke, mungkin saja podcast kita kali ini saya tutup ya. Sampai jumpa kembali di podcast Remaja Sejahtera, Damai Sejahtera. Oke.